Luar biasa sekali ya, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Jadi topik kita ini hari ini sebenarnya bicara tentang epistemologi. Ya ini ada beberapa mahasiswa satu juga. Terima kasih ada Pak Nur Hadi juga dari Lampung nih, jauh nih ya. Terima kasih Pak Kepala KUA kita nih. Kita bicara tentang epistemologi, ya, di mana epistemologi itu kalau secara sederhana saya selalu menyebutnya adalah teori ilmu pengetahuan, gitu ya. Sehingga kemudian yang kita kaji ini sebenarnya kalau di hukum keluarga Islam ataupun juga di ilmu pendidikan agama Islam juga, gitu ya, dan juga di ilmu ekonomi syariah atau ekonomi Islam, itu yang paling mendasar itu adalah tentang ilmunya. Kenapa? Saya pernah selalu menyampaikan ya, ada salah satu profesor dari salah satu perguruan tinggi negeri ya di Jakarta, pendidikan mengatakan ya profesor pendidikan, beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam itu tidak ada gitu ya. Yang ada itu adalah ilmu pendidikan. Nah, ini berarti harus paham tentang epistemologi Islam. Kemudian banyak juga orang mengatakan nggak ada ilmu ekonomi syariah itu nggak ada, tidak ada ilmu ekonomi Islam. Yang ada itu hanya ilmu ekonomi. Nah, berarti dia harus belajar tentang epistemologi Islam. Demikian juga hukum Islam atau hukum keluarga Islam gitu ya. Hukum keluarga ya udah hukum keluarga itu toh ngambilnya juga dari family law misalnya gitu kan ya. Ini menjadi kajian yang sangat menarik nih. Mungkin Pak Dr. Rana saya mau nanya ada 3 pertanyaan nih sebelum nanti saya berikan kesempatan yang lain untuk bertanya karena ini menurut saya itu penting gitu ya kaitannya dengan mungkin Islamic epistemology ya atau epistemologi Islam. Tadi saya sudah masukkan di chat room. Mungkin saya minta ini ya apa sih enlightenment ya pencerahan nih dari Pangersat di Bandung ya perkawis maba di asyara ya ilmi ya fil ilmi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan antara epistemologi yang ada dari barat kemudian kita kaitkan dengan teori ya misalnya di Ibnu Malik ya Alfiah itu tentang maba di asyara itu seperti apa korelasinya Prof nih? Apakah mungkin bisa saling terkait dan di dalam maba di asyara sendiri di situ terkandung burhani, irfani, ya kemudian juga tadi ada tajribi juga ya bayani juga gitu seperti apa Prof kira-kira korelasinya nih antara epistemologi ya dari Yunani gitu ya dengan epistemologi Islam yang mungkin boleh diwakili dari teori tentang Mabadi Asyara ini apa Ibnu Malik ini silakan Prof dalam mungkin Ya, 3-5 menit saja Prof. ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi keingetan ya, zaman dahulu kala gitu, tentang Mhm, mabadi yang ini. Jadi setiap kita ngaji mhm, diawali dengan mengkaji hal-hal dasarnya ini. mhm, Ya, yaitu warisan apa namanya? Warisan eh, apa ilmuwan. Boleh juga disebutkan filsuf gitu ya dari kalangan kita dari umat Islam. Mereka sudah membuat pakem terkait dengan epistemologi ini gitu ya. Teori-teori ilmu pengetahuan dirujukan kepada 10 ini. Jadi kepada setiap pembelajar dianjurkan untuk memahaminya, memahami definisinya gitu ya agar menjadi beda dengan yang lain, bisa agar jelas gitu ya. Kemudian akan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Eh, yang kajian tentang definisi ini misalnya tentang hakikat sesuatunya kalau di dalam kajian ilmiah kita di dalam membuat karya ilmiah pada aspek ini misalnya dari aspek madahnya dari aspek objeknya menjadi kajian juga di kajian aspek ontologisnya ya. Sesuatu yang ada kemudian menjadi atau mungkin ada objeknya kemudian dibahas secara mendalam yang sudah ada itu kemudian dalam apa namanya dalam satu hal ranah ontologis di hal yang lain juga ada pada ranah epistemologis ini. Jadi memang apa namanya ini kekhasan gitu ya. Kekhasan dari para ulama kita mengajarkan kita tentang epistemologi yang bangga. Nah ini gitu ya dari segala sesuatunya. Kemudian dengan mengkaji ini maka kita akan menjadi jelas, menjadi bisa memetakan antar beberapa ilmu yang kita kaji. Ya, saya dulu pernah kejebak ketika ujian terbuka, Prof. mhm. Dijebak oleh dosen pengujinya. Disertasi Anda ini ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah? Kan gitu ya. Betul.
Ya, ya kalau kita apa namanya kalau kita sudah belajar filsafat ilmu gitu ya, kemudian kita belajar epistemologi, maka gitu ya dalam kajian eh, apa ilmu kita di Nul Islam gitu ya, yang dibagi menjadi iman, Islam, ihsan, kemudian apa akidah, syariah dan akhlak, kemudian kita bisa menjelaskan bahwa di situ ada syariah, syariah itu ada cabangnya ibadah, ada cabangnya muamalah, muamalah nama lainnya hukum ekonomi syariah. Salah satu bahan kajian di ekonomi syariah itu adalah ekonomi syariah itu sendiri. Jadi kan jawabannya tinggal begitu aja ya. Mhm. Kalau sedang ujian kan gampang saja kita bisa menjelaskan. Tapi kalau sedang ujian kadang-kadang ngeblank gitu ya. Kayak gimana itu Biasanya ya. menjawabnya gitu. Padahal kan bisa dengan apa? Dengan pembiasaan mendistingsi gitu ya. Kemudian biasa kita melakukan perunutan, menstrukturkan, Mhm. kan bisa kita menjadi paham dengan pohon faktor ilmu pengetahuan gitu. Jadi kita tahu alurnya ke sana gitu. Ya sangat ini memang sangat Makasih erat ya. kaitannya. Ya, luar biasa sekali. Mungkin untuk teman-teman semuanya, jadi di kitab apa Alfi Ibnu Malik itu ya itu ada namanya Mabadi Asyara. Mabadi Asyara itu prinsip-prinsip ilmu. Ada 10 prinsip ilmu dalam Islam ya. Yang pertama itu adalah batasan definitifnya. Jadi definisinya tadi apa? Ini ilmu ekonomi syariah atau ilmu hukum ekonomi syariah itu definisinya itu harus harus jelas gitu ya. Kemudian juga ruang lingkup kajiannya. Ini makanya teman-teman yang di ekonomi syariah ini harus paham nih, ini loh apa namanya ruang lingkupnya, cakupan dari ekonomi syariah itu ini gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah manfaat kajian. Ya tadi ada aksiologinya. Untuk apa belajar ekonomi syariah? Untuk apa belajar hukum keluarga Islam? Pasti ada manfaatnya. Kemudian juga ada komparasi dan hubungan dengan ilmu lain. Nah, ini tadi kaitannya dengan epistemologi itu. Ya, jadi ternyata epistemologinya menurut Ibnu Malik juga ada di situ perbandingan dan hubungan dengan ilmu lain. Ada struktur dari ilmu itu sudah sangat jelas. Kemudian juga keistimewaan dari ilmunya, kemudian para perintisnya. Misalnya ketika kita bicara tentang makosid, pasti bicara misalnya Imam Haramain Al-Juwaini, ya, kemudian Al-Ghazali, kemudian Asy-Syatibi. Mungkin sekarang sampai ke Jasir Audah misalnya, gitu ya. Atau mungkin ada Prof. Nandang ya dari Bandung gitu ya, Amin. ahli makosid dan ayat hadis nih gitu ya. Sampai kemudian nanti ke sebutan resminya, istilahnya, sumber pengambilan kajiannya, hukum mempelajarinya sampai pokok-pokok masalah yang dikaji. Itu adalah mabadi asyara dalam dalam ilmu struktur ya atau epistemologi Islam terkait dengan keilmuan. Jadi yang dimaksud kajian kita hari ini memang kaitannya dengan ini ya, Prof. Nandengnya dengan ilmu. Jadi ketika ditanya, saya selalu tanya mahasiswa nih, Prof. biasanya itu, bagaimana cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan, gitu kan? Ya, itu kan pertanyaan epistemologi ya. Saya ulang lagi pertanyaannya nih ya, buat mahasiswa nih, kayaknya yang HKI dengar sudah pernah tuh. Jadi ketika ditanya bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu ya jawabannya pasti ya dengan belajar Pak gitu kan dengan kita membaca betul itu tapi sangat teknikal sangat teknis gitu ya jadi cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah apa ya tadi bisa dengan metode bayani bisa menggunakan burhani bisa menggunakan nanti kalau sains itu menggunakan tajribi ya kemudian pakai kalau para nabi para aulia itu dengan istilah irfani gitu sampai mungkin ada isyari juga digunakan gitu ya. For example, misalnya ketika kita bicara tentang ekonomi, ya ekonomi itu keempatnya itu bisa tadi ya, mulai dari bayani, kemudian ke burhani, kemudian juga bisa ke irfani, kemudian ke tajribi, ya isyari pun jadi lima malah. Itu cara gitu ya, cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud materi hari ini adalah bicara tentang ilmu pengetahuan. Sebelum ke Pak Nur Hadi dulu, sebelum tanya nih ya, saya mau nanya satu lagi Prof nih terkait dengan Ya, ini tadi ya. Sebenarnya menarik ya ketika kita bicara tentang misalnya tekstual ya. Kalau tekstual tadi kan menggunakan apa bayani ya, menggunakan bayani. Sebenarnya ada nggak sih batasan yang kemudian bisa dipahami dengan mudah oleh mahasiswa gitu ya terkait dengan oh ternyata ini loh metode yang memang sesuai dengan keilmuannya gitu. Misalnya ekonomi syariah. Ekonomi syariah tadi kan kayaknya sih udah cukup jelas ya. Mungkin yang belum itu tadi ada satu lagi bro. Mungkin yang belum boleh saya tanyakan nih terkait dengan tajribi satu. Ya, yang kedua tadi adalah isyari. Biasa kalau itu beberapa teman-teman dari Nahdlatul Ulama itu selalu menggunakan isyari tuh, gitu ya. Jadi isyari dengan tajribi. Kayak kalau dalam ekonomi syariah kira-kira seperti apa Prof? Ini ya prakteknya gitu. Silakan Prof. ya, baik. Terima kasih. Ya,
Kalau ketika membaca literatur tentang pendekatan eh, Bayani, kemudian pendekatan eh, Burhani dan pendekatan Hmm, Irfani, nah tajribi itu masuknya ke salah satu dari pendekatan Burhani. Pendekatan Burhani itu bisa menggunakan apa rasionalisme kalau di dalam hmm, filsafatnya, bisa juga hmm. pendekatan empirisme. Nah, empirisme itu Hampir. tajribi itu. Jadi salah satu metode, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Meskipun tentu ada apa namanya akan digugat lagi nanti ya oleh apa namanya oleh yang berikutnya kaum apa namanya oleh kaum apa setelah positivisme itu tadi ada yang berikutnya Post kritisisme ya positivisme, strukturalisme, kritisisme kritisisme. gitu. Kritisisme yang memandang bahwa Mhm. itu terlalu apa terlalu dasar terlalu dangkal kalau hanya Hmm, menggunakan apa namanya pendekatan pendekatan empirisme karena tidak semua bisa diempiri gitu ya. Salah betul, satu bukti betul. nyatanya Hmm. misalnya mata kita suka tertipu gitu ya. Kemudian rasa kita juga sering tertipu. Maka perlu penjelasan yang lain. Jadi menurut aliran kritisisme ya tidak cukup itu, gitu. Tapi harus di apa namanya harus dilakukan melalui pendekatan yang lain yang biasa kita sebut dengan pendekatan kualitatif ya, kualitatif. Jadi ada Jadi kuantitatif, kualitas harus kemudian kontrol berikutnya ya. Mhm. kualitatif, berikutnya gitu. Kemudian Mhm. berikutnya ada mencoba untuk mencoba untuk mensintesiskan, ya, pendekatannya kritisisme. Eh, jadi tajribi itu seperti itu di dalam beberapa literatur yang dibaca. Bagaimana dengan pendekatan Isyari? Pendekatan Isyari itu ada aspek kemiripannya dengan pendekatan Irfani gitu ya. Ini Eh, betul. yang kita tahu misalnya tokoh yang menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan isyarah itu kan Ibnu Abbas ya. Ibnu Mhm. Abbas Mhm. radhiyallahu anhu. Ketika yang lain berdebat tentang apa makna dari idza jaa nasrullahil fathu. Nah, kemudian Mhm. di akhir kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh pemilik forum itu yakni Umar bin Khattab. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini adalah penanda bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Itu menggunakan isyarat yang ada di ayat tersebut. Bahwa aspek isyaratnya yang dicarinya, bukan lagi aspek ibaratnya, bukan lagi eh, apa setelah ibarat itu ibarat, kemudian ada ibroh, ada apa lagi yang empat itu, Prof. Ada yang di Yang Al-Tunas itu itu ya. Mhm. Mhm. ibroh, kemudian berikutnya eh, isyarah dilalah Syarah. Mhm. kemudian Mhm. iktidok ya nah gitu. Mhm. Nah ini dari isyaratnya bukan dari ibaratnya. Isyaratnya apa di sini? Oh ditemukan bahwa isyaratnya adalah ini adalah penanda datangnya ajal Rasulullah SAW. Dan yang menjadi slogan di kalangan ulama yang menggunakan pendekatan tafsir isyari atau pendekatan ilmiah melalui Mhm. pendekatan sufisme ini gitu ya. Jadi bagi orang yang tidak pernah menyelam jangan cerita kedalaman lautan gitu ya. Mhm. Iya. Jadi jadi ketika mereka misalnya memberikan ini kawan saya ini pengalaman kawan saya. Kan pengalaman ya, pengalaman batin seorang guru yang ini betulan ini orang Nahdien memang. Jadi ada seorang santri dari Tebu Ireng, kemudian dia punya menantu, nah menantunya mendapatkan ujian. Nah, apa kata sang mertua yang kebetulan kiai yang lulusan Tebu Ireng tersebut, kata saya jangan risau, jangan khawatir, baca gitu ya satu harinya surat Alam Nasroh 5.000 kali. Nah, gitu aja. Alhamdulillah langsung terbuka kali dadanya hatinya gitu. Iya. Dan ternyata gitu ya, baru beberapa hari dia mengamalkan itu, kata kawan saya itu, saya dipertemukan dengan saya. Gitu. Ternyata saya Mhm. dipertemukan dengan Ustadz, katanya. Ini apa? Waktu itu saya sedang mencari dosen agama Islam satu lagi untuk di Telyu, gitu ya, untuk tandem Mhm. saya.
kepikir Hmm. bahwa di masjid itu, oh di masjid saya itu ada ustadz satu lagi, gitu ya. Ustadz muda, ustadz muda di masjid, Hmm. dia lulusan apa kuliah S2, ya udah aja saya tawarin. Jadi dia langsung cerita ke saya lagi ini lagi itu tuh. Mertua saya bilang, jangan risau, la takhaf wala tahzan. Gitu. Innallaha ma'ana. Baca aja Mhm. Al-Nasr sehari 5.000. Kan kita tidak perlu nanya kenapa harus 5.000 gitu. Udah aja bacakan Mhm. 5.000. Isyaratnya banyak gitu kan. Kalau Prof juga kan dibilang begitu dulu. Prof di dalam Iya. Al-Quran kan apa dalam hadis Nabi baca zikir itu 33, 33, 33. Tetap kenapa ada yang zikirnya banyak? Apa kata beliau gitu. Ente mah kurang piknik katanya. Ente kurang piknik. Dalam Al-Quran disebutkan wazkurullah dzikran katsiran. Hmm. Zikirlah dengan zikir yang banyak gitu ya. Ada cek guru-guru 1.000 hiji ya, 1.000 hiji kan. Itulah pengalaman batin. Nah, para Mhm. ulama yang dalam apa? Dalam pandangan hasil pengalaman dia memang itu kebenaran. Jadi ketika dia membaca Alam Nasrul 5.000 kali, kemudian dapat solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya. Dan ketika digugat, ya slogannya begitu. Bagi yang tidak pernah Mhm. menyelam, jangan bicara ke dalam lautan. Menyelam dulu lah. Gitu. Makanya terkait dengan itu, metode apa sumber tafsir yang disepakati kan dua ya. Tafsir bil Mhm. Ma'sur sama tafsir Ngerti. eh, bil Ra'yi. Sementara bil Isyari Mhm. debatable. Ya, tapi asik Mhm. juga baca gitu. Bahkan ketika yang menjadi rujukan apa dalam beberapa literatur tentang metode Irfani, pendekatan Irfani juga Mhm. yang dirujuknya salah satunya ya Ibnu Arabi, Ibu Iya, Tafsir bil betul, betul. Isyari. Itu Prof. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Terkait tadi ya, menarik ya. Sebenarnya kalau kita ingin mendalami tentang apa, tentang Irfani atau metode Irfan itu sebenarnya sangat detail sekali dan sangat banyak ya. Karena mungkin agak sedikit apa ya, mungkin pesannya itu kalau baru itu kayak tadi subjektif gitu ya, subjektif dan mungkin memang dia tidak rasional karena memang Mm-mm. Irfani tadi itu ya. Dan tadi memang butuh sebagian memasukkan Irfan itu dengan Isyari. Tadi juga memasukkan tajribi dengan Burhani gitu. Ya. Walaupun ada juga yang mengatakan kalau Burhan itu dia non material, sementara kalau tajrib itu dia yang saintifik atau material. Kalau isyari itu ya memang tanda-tanda. Kalau Irfan itu seolah-olah tuh kalau saya pahami tadi ya, mungkin kalau Irfan itu seolah-olah tuh dia adalah para nabi, siddiqin, syuhada gitu ya, aulia gitu. Yang mereka memang kayak semacam mungkin kalau sekarang itu kayak ilham lah gitu ya. Kalau itu kan biasa contoh itu wahyu, tapi tadi kemudian ternyata bisa juga dikembangkan menjadi Irfan itu dalam konteks tadi ihsan, kemudian zuhud, kemudian warok gitu ya. Nah, tadi saya kaitkan juga kalau ingat bicara tentang warok ya, itu kaitannya dengan sekarang lagi tren nih Prof nih namanya itu frugal living gitu ya, apalagi Ya di benar. tengah naiknya pajak 12% ini kan ya. Jadi frugal living itu menjadi tren apa di masyarakat nih, masyarakat perkotaan terutama gitu ya. Kalau orang desa sih sebenarnya udah biasa gitu ya. Jadi nggak perlu pakai frugal living lagi karena memang frugal living itu kan konsepnya itu ya sekarang itu ada istilahnya ini ada FOMO, ada YONO namanya itu. Ada FOMO, ada YONO. Jadi konsep kalau di apa sih istilahnya itu kalau yang FOMO itu jadi dia hidup sekali maka apa yang mau diinginkan itu dibeli gitu kan ya. Nah, tapi kalau YONO itu dia istilahnya itu beli sesuatu yang memang hanya bermanfaat saja. Gitu. Jadi konsep ini menarik dan tadi tentang ya ternyata Islam itu sudah punya zuhud, sudah punya waro dan kita ya perlu tadi lah menggali terus gitu ya. Oke, kita kasih kesempatan masih ada waktu sekitar 15 menit lagi Prof. Walaupun saya ingin banyak banget belajar dari Prof nih terkait dengan apa epistemologi ini. Kita berikan kesempatan nih yang mau bertanya. Tadi kayaknya ada yang mau nanya di chat room, Prof. Ini kayaknya ini nanti ingin bertanya nanti terkait dengan ini ya, dengan apa, dengan ekonomi syariah, kemudian juga tentang hukum ekonomi Islam dan sebagainya. Ini dipersilahkan nih. Siapa nih? Kang Karji nih, mangga pada naros ke Pak Ustadz. Mangga silahkan, boleh bertanya. Pak Nur Hadi juga kami persilahkan nih, biar gantian nih. Silahkan. Terkait dengan epistemologi atau yang lain juga boleh. Tentang ekonomi syariah juga boleh, silahkan. Iya. Belum berani, Pak. Ah, Nanti aja. jadi ini Belum juga berani, mungkin Pak, untuk bertanya. Dulu iya ya. ya iya
Silakan kalau mau bertanya boleh. Kalau enggak, ini mungkin ada tambahan juga tadi, Prof. Melanjutkan tadi, Prof. Jadi anggapan di masyarakat ini terkait dengan ekonomi penting sekali. Ini saya ulang-ulang terus dan mungkin rekamannya kita ulang terus nih. Jadi pertanyaan saya begini, Pak Dr. Nandang nih, Pak Ustadz. Jadi ada anggapan di masyarakat tadi bahwasanya tadi bunga bank ribawi konvensional itu sama dengan bagi hasil yang ada di bank syariah. Ya bahkan mungkin menganggap ya tadi riba itu ya nggak ada masalah gitu ya. Kemudian juga anggapan bahwasannya ekonomi syariah itu ya sama saja dengan ekonomi konvensional. Mungkin boleh kasih pencerahan kami dalam perspektif epistemologi, Prof. Mungkin. Kayak gimana sih sebenarnya? Apa sih bedanya? Apakah sama atau tidak? Silakan, Prof. Dalam 3-5 menit, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sering kali muncul, gitu. Apalagi gugatan-gugatan dari ekonom konvensional. Saya lama bergaul dengan apa dulu dengan ketua prodinya S3 Ekonomi Unpad gitu, Hmm. yang dia dosennya Prof. Anton tuh, waktu Prof. Anton S3. Mhm. Jadi gimana dia? Jadi dia bilang Mhm. sama aja apa bedanya, katanya nggak ada beda sama sekali gitu antara Mhm. apa namanya Ekonomi ekonomi syariah, syariah dengan ekonomi ekonomi konvensional. konvensional, antara Mhm. antara bank syariah dengan Bunga bank bank. Mhm. konvensional. Dan perkataan yang seperti itu memang perkataan dari zaman dahulu kala, gitu. Jadi Hmm. pada zaman Al-Quran turun juga mereka bilang, gitu, bahwa zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mislu riba. Yang demikian itu karena Mhm. memang mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Gitu. Kemudian sama Allah dibantah langsung, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena menurut Allah beda. Ini kalau di mata kuliah Ulumul Quran ayat ini biasa sama saya dipakai contoh untuk anak-anak hukum ekonomi syariah tentang mujadalah, ya, Mhm. ilmu jadalul Quran. Bagaimana Allah bermujadalah dengan orang-orang kafir Quraisy yang menghalalkan bunga, yang menghalalkan riba, yang mereka mengatakan bahwa sama apa riba dengan jual beli, sama-sama menguntungkan, gitu kata mereka, gitu, gitu ya Mhm. aksiologisnya. Tapi kemudian sama Allah dibilangin bahwa tidak sama, beda, karena yang satu mah menguntungkan, yang satu mah tidak. Ini bertentangan dengan salah satu asas dalam ekonomi syariah, asas tabadulul manafi, gitu. Jadi asas tukar menukar manfaat. Jadi kalau jual beli tukar manfaatnya sempurna, gitu. Tukar menukarnya yang tam, gitu. Sementara kalau tukar menukar manfaat antara eh, pengambil riba dengan yang apa namanya memberikan riba, itu kan pada akhirnya pasti bagi yang mengambil riba itu dapat manfaat, sementara yang meminjamnya tidak selalu dapat manfaatnya pada saat itu boleh jadi, tapi di kemudian hari justru mudarat. Dan secara empiris, gitu, kalau kita, jadi ini menarik ya, Prof. Ya. Jadi bisa Mhm. melakukan pendekatan eh, bayani, gitu. Kemudian bisa Mhm. juga kita lanjutkan ke pendekatan burhaninya, bahwa bagaimana di Iya. lapangan bisa diteliti di lapangannya, gitu, bahwa eh, saya sudah mengalami sendiri, gitu, ya, kaitkan juga dengan Irfani, gitu. Hmm. Mengalami sendiri ketika saya melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, gitu ya. Dan beneran saya merasakan kelembutannya, merasakan apa namanya ketika pernah nunggak bayar juga kita kasih tahu nanti akan digabungkan dengan apa cicilan di bulan depan. Entah kebetulan atau memang semua lembaga keuangan syariah seperti itu. Memang sangat santun, gitu ya. Dan bunga, maaf bukan bunga Bagi hasil. yang apa yang kalau telat bayar itu denda ya. Hmm. Ah, benda takwidnya ya. Iya, dari Mhm. sisi Iya. dendanya, denda itu bahasa ekonomi syariahnya apa? Ada takwid, tikop. Nah, takwid ya. Jadi Mhm. dendanya itu eh,
kan denda sebatas untuk biaya untuk tagihan, biaya untuk Mhm. mengganti apa yang ya apa yang harus dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Sementara kalau di lembaga keuangan konvensional itu kan terus maju, terus jalan. Ya, aspek itu. Mhm. Jadi memang dari sisi situ saja, dari sisi pengalaman, kemudian dari sisi di lapangan memang beda, beda antara pakai skema bunga dengan pakai skema yang bukan bunga. Sederhananya, kalau dalam praktek dalam bangunan syariah, kalau riba itu memang akadnya akad riba gitu ya, yang kemudian ada nilai lebih yang diterima, sementara di lembaga keuangan syariah atau bank syariah menjadi pembeda, kan akadnya beda, lain-lainnya bukan hanya akad qard, tapi ada akad pembiayaan, bisa yang berbasis jual beli gitu ya, dengan merobahah, kemudian salam istisna, ada yang berbasis kerjasama seperti mudharabah, kemudian musyarakah, muzar dan lainnya. Jadi memang dari sisi akad kemudian jadi lain. Jadi kita bisa menjelaskan kepada masyarakat beda gitu, kalau bank konvensional itu akadnya satu aja gitu ya, akad apa namanya pinjam meminjam kemudian berdampak kepada utang kemudian bunga, sementara di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah akad-akadnya kan lain, ada akad kuat tersendiri, kemudian biasanya untuk akad apa namanya untuk yang bersifat konsumtif, kemudian ada akad-akad yang lain, akad bisnisnya justru seringkali lebih menguntungkan, bisa dicoba gitu ya. Kemarin saya habis dapat apa mengkonversi bank membantu konversi koperasi konvensional di satu perusahaan menjadi koperasi syariah. Jadi ketika dia minta apa minta penjelasan ke pusat layanan syariahnya Unisba, kebetulan saya yang diminta untuk mendampingi. Kemudian kita berikan apa namanya berikan perbandingan kemungkinan keuntungan menggunakan bunga gitu ya, apa pinjaman dengan bunga dengan pembiayaan menggunakan aneka ragam akad, dengan akad kafalah, akad apa murabahah dan sebagainya. Oh, ternyata kata pengurus koperasinya, oh iya ya, kita bisa mengambil keuntungan melebihi dengan keuntungan melalui skema skema bunga aja. Ternyata bisa leluasa menentukan margin keuntungan, menentukan apa namanya menentukan nisbah bagi hasil gitu ya, disepakati dengan nasabahnya. Bahkan nasabah anggota ya, anggota koperasi yang mapan sebetulnya dia rela-rela saja memberikan keuntungan yang banyak kepada koperasi karena motifnya motif untuk menolong sesama anggota koperasi. Itu salah satu pembeda akan kerasa ketika dipraktikkan, bukan hanya dibaca secara teori gitu ya. Kerasa banget gitu ya. Itu Prof. Berarti kalau terasa itu udah pakai metode Irvani itu berarti Prof ya, kayaknya ya. Nah gitu makanya itu. Betul betul. Ya, oke baik teman-teman sekalian. Jadi ini khusus yang mahasiswa baik itu ekonomi syariah, hukum keluarga Islam ataupun juga apa pendidikannya. Jadi ketika ditanya apa sih bedanya antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, apa sih bedanya antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, asuransi syariah dengan asuransi konvensional, kalau perspektifnya tadi epistemologi Islam gitu ya, maka boleh kita lihat pertama dari sisi bayani. Bayani itu berarti penjelasan dari teks Al-Quran, hadis, dan juga akwal ulama. Ya, kemudian kalau dari sisi burhaninya itu adalah ya pengalaman yang ada di masyarakat, empiris yang ada di masyarakat, bahwasanya ya sebenarnya yang lebih adil dan menenteramkan itu ya istilahnya itu apa prinsip syariah. Ya, kemudian irfaninya tadi mungkin akan terasa gitu ya, akan terasa dan tadi efek-efek yang oh ternyata bunga bank itu bikin hidup itu tidak nyaman gitu ya, bikin hidup itu membuat hidup itu tidak tenang ya, bahkan itu banyak kasus-kasus ketika orang itu dia apa istilahnya itu terlibat pada riba gitu ya, pada gharar batil dan sebagainya, itu justru malah hidupnya itu malah hancur gitu. Itu mungkin akan kelihatan di sisi Irfannya itu ya baru tadi aja ya. Selain juga Ya. nanti kalau pendekatan sebenarnya itu udah cukup tuh kayaknya itu, jadi nanti teman-teman semuanya harus bisa mendalami bayani kemudian burhani ya, termasuk juga mungkin tajribinya juga tadi dengan Irfani dan Isyari. Oke, terakhir nih, Pak Karji mau nanya nggak nih? Silakan. Siapa? Ah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Ini banyak ilmu yang saya dapatkan dalam diskusi malam ini. Ini juga ada pembelajaran buat saya mengenai pandangan Islam terhadap jual beli ya, khususnya di ekonomi. Tadi bicaranya ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional, bank konvensional gitu ya. Nah, saya lihat sekarang itu udah merabak yang namanya marketplace ya, jual beli online gitu kan. Nah, sedangkan yang namanya jual beli itu harus saling bertemu, melihat barang dan sebagainya gitu ya. Di sisi lain juga eh, perlu adanya transaksi seperti transfer seperti itu secara itu bagaimana Islam memandang praktek pembayaran online seperti itu, seperti transfer ataupun bank, eh, transfer bank ataupun dompet digital dalam transaksi jual beli ini. Pandangan Islam memandang itu seperti apa gitu? Apakah memang sah atau tidak gitu jual belinya atau gimana gitu? Apakah memang ada yang disebut dengan tadi itu kalau nggak salah goror gitu kan, ketidakjelasan yang di dalam Islam. Itu mungkin Prof, pertanyaan yang bisa saya ungkapkan pada kesempatan malam ini. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih nih Kang Assalamualaikum Kardi ya, warahmatullahi wabarakatuh. tetap belajar nih, keep studying nih. Jadi pertanyaan tadi terkait dengan ini ya, Pak Dr. Anang ya, Prof ya, terkait dengan apa, jual beli online nih ya, ada unsur koror, kemudian juga nanti ada batasannya juga seperti apa. Apalagi kalau zaman sekarang nih, saya pernah buat tulisan di artikel jurnal itu tentang ini, akad transaksi ini apa, virtual property. Jadi kalau anak-anak itu kan virtual property itu kan kepemilikan, tapi bendanya itu nggak ada gitu. Kita beli pulsa, kita beli SIM, kita beli mungkin kalau di metaverse itu udah apa lahan yang nggak tahu di mana gitu kan ya. Silakan Prof langsung aja. Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Kemudian apa namanya langsung langsung ke permasalahan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan sangat aktual gitu ya pertanyaan itu. Ya tentang jual beli atau yang sejenisnya melalui platform online ya, eh, tidak luput dari pandangan Majelis Ulama Indonesia ya. Sehingga MUI, DSM, Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia sudah menurunkan fatwa terkait dengan hal tersebut. Bahwa hal tersebut bisa apa namanya dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat misalnya ketika tadi kata Kang Karji ya bahwa di situ ada goror gitu ya. Nah, bagaimana agar eh, dugaan goror itu atau aspek goror itu menjadi tidak ada. Misal spesifikasi barangnya ditetapkan gitu ya. Kemudian juga apa namanya eh, pembayarannya dijelaskan, kemudian pengirimannya dijelaskan, sehingga gorornya itu tidak goror yang jali, tapi menjadi goror yang khafi, goror yang kemudian diperbolehkan. Karena tidak hanya dalam jual beli online yang ada gorornya ya, dalam jual beli yang offline juga goror mah ada. Contoh misalnya eh, Pak Karji kemarin Oh waktu iya. malam tahun baruan beli jagung untuk dibakar. Kemudian beli jagungnya teh yang masih ada apa cangkangnya ya. Apa itu terbebas dari goror? Hmm. Oh ternyata pas nyampe ke rumah, pas dibuka apa namanya? dibuka Sikina. dibuka Ah iya ininya iya iya iya. dibuka cangkangnya gitu ya, pembungkusnya, ternyata banyak yang bolong-bolong gitu giginya gitu, atau ada yang bekas uletnya dan lain sebagainya. Nah, Jadi goror itu iya. selalu ada, tapi ada apa namanya batasan-batasan tertentu untuk menghindari goror tersebut. Gitu. Jadi selagi apa namanya tidak ada unsur maisir di situ, ya, tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur Hmm. gorornya, kemudian barangnya juga tidak haram ya, tidak maghrib ya, Pak Karji ya, tidak ada unsur maisir, kemudian goror, tidak Ya. haram, tidak riba, tidak batil, maka jual beli online juga diperbolehkan.
ternyata ada pay letter yang memang haram karena skemanya bunga, gitu. Ada yang halal karena tidak pakai skema bunga, tapi pakai akad akad syariah. Misalnya salah satunya ada akad kafalah atau misalnya akad ijarah ya, ada akad ijarah. Seperti itu. Akan lebih baik Bagus nanti nih Kang kalau Haji dibaca nih. langsung Melalui ya, WA gitu nggak apa-apa. ini ya. Mhm. Ya, Melalui Iya WA nanti gitu mungkin ya. kalau Melalui iya. BBS gitu. Dialognya gitu ya. Mhm. Sah-sah Oke saja nanti berarti kalau gitu udah ya. kuliah, kalau Selama udah tidak kuliah insya Allah nanti dirugikan. banyak belajar. Mhm. Mhm. Ya, terima Siap kasih Pak. Kak. Ji. Siap. Nanti kalau udah kuliah, insya Allah nanti banyak belajar, kita insya Allah banyak program juga. Nanti Pak Dr. Anang juga mudah-mudahan next itu kita bicara tentang ayat hadis ekonomi gitu ya. Jadi biar tahu, biar ngaji nih, sayang juga nih ininya nih, apa namanya, biar bisa ada manfaatnya lebih banyak lah gitu ya. Baik, waktu kita sudah lewat ya ini ya. Terima kasih Siap banyak Pak. untuk semuanya. Kang Karji nanti ditunggu di kampus ya. Nanti WA juga bisa, insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait Siap, dengan siap, siap. semualah permasalahan kehidupan. Baik, saya kembali ke Pak Dr. Nana Ikhwanuddin. Tadi menarik Prof ketika tadi saya belum baca tadi disertasi teman di RS itu ya, tapi kok saya kepikiran untuk mengembangkan memang ini teori tentang ilmu pengetahuan tadi kemudian berbasis mulai dari Bayani, Burhani dan Irfani. Mungkin nanti ya bisa menggunakan tajribi dengan Isyari, tapi dia menjadi sebuah model epistemologi Islam gitu. Saya rasa tadi ketika buktinya ketika kita bicara tentang riba, oh bisa dari mulai Bayani dulu nih, kemudian baru ke Burhani, baru ke Irfani, mungkin juga perlu tajribian tadi juga perlu juga. Kenapa? Karena kita pengen tahu gitu. Misalnya nih, ada kemarin teman itu ada mahasiswa saya itu bikin penelitian tesis itu tentang ini, tentang pengaruh riba terhadap misalnya keharmonisan keluarga gitu ya. Gitu. Itu kebetulan jurusannya Magister Ekonomi Syariah gitu. Ini bener nggak sih gitu ya keharmonisan, termasuk juga yang belum itu mungkin perlu pakai tajribi gitu. Jadi pegawai-pegawai bank konvensional, bank ribawi ketika diperiksa dilihat anak-anaknya itu mereka ini nggak sih gitu ya, apa namanya itu, apakah sama saja harmonis keluarganya atau mungkin juga apa, anak-anak itu gampang diatur atau mungkin malah susah gitu ya. Teman kita bisa komunitasnya juga ada komunitas X-Bank kan ada juga itu ya. Nah ini mungkin terakhir saya minta closing remark dalam ya 5 menit, bagaimana konsep dari epistemologi Islam berbasis pada metode Bayani, Burhani dan Irfani. Tafadhal, mangga Prof. ya, baik. Terima kasih Prof. Misno, terima kasih Kang Karji ya, terima kasih semuanya yang hadir di malam hari ini. Ini menjadi apa namanya, menjadi feedback untuk kita agar kita terus ngaji, agar kita terus belajar dan ngaji belajar itu akan semakin paham ketika kita praktikan gitu ya di tengah-tengah kehidupan kita. Hmm. Eh, Ketiga metode tadi atau bahkan kalau mau ditambahkan oleh Prof. Misnu dengan tajribi dan juga isyari gitu ya, itu menjadi salah satu menjadi cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan akan lebih lengkap lagi, akan lebih utuh lagi ilmu pengetahuan yang kita dapat akan lebih mendalam gitu ya, manakala digabungkan ketiganya atau kelima aspek yang tadi. Jadi ketika kita menemukan teks kitab suci, misalnya ke ayat Al-Quran, kemudian eh, kita pahami melalui pendekatan eh, bayani, maka kita akan mendapatkan bayan. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat fenomena di masyarakat, fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, kemudian berawal tadi dari hasil kajian bayani, diperkuat, diperkokoh dengan eh, apa namanya, dengan burhani, apalagi nanti dengan tajribinya ya, maka akan makin lengkap lagi. Nah, berikutnya, ketika hal tersebut dinaikkan ke dalam apa namanya tataran transenden, ke dalam tataran ketuhanan, ke dalam tataran keisanan kita, maka gitu, hal tersebut akan semakin sempurna lagi. Dan apalagi kita misalnya mencari isyarat-isyarat yang ada dalam teks kitab suci, kemudian isyarat-isyarat yang ada di alam, isyarat-isyarat yang ada di
lingkungan ekonomi, kemudian kita tarik gitu ya ke dalam menjadi apa namanya menjadi pendekatan ilmiah, maka apa yang kita temukan akan menjadi semakin sempurna lagi. Dan hal ini juga sekaligus akan mengantarkan kepada kita, ya, karena kita adalah orang yang mencoba untuk mencintai ilmu pengetahuan atau mencintai kebijaksanaan sebagaimana definisi filsafat secara bahasa gitu ya, maka kita akan menjadi orang yang wise, ya, akan menjadi orang yang bijaksana, sehingga ketika kita memahami sesuatu dari teks gitu ya, kita alhamdulillah mendapatkan pencerahan gitu, tapi kita pun harus memahami, harus mau menerima ketika ada kebenaran yang ditemukan hasil pendekatan burhani atau hasil pendekatan irfani. Ya, kalau sudah demikian maka insya Allah setiap kita akan menjadi orang yang bertambah ilmunya, kemudian bertambah kebijaksanaannya, yang akhirnya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang seperti Allah firmankan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah telah memberikan hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Semoga kita ya yang mendapatkan hikmah itu. Wa may Amin. yu'tal hikmata, Amin. dan siapa yang berikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, akan mendapatkan manfaat yang banyak. Kalau khaironnya dimaknai dengan makna bayani, al khair itu ada al malul katsir, maka insya Allah akan dapat rezeki yang banyak, harta yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tapi gitu ya, hanya sedikit saja yang mau apa nih, yang bisa mengambil pelajaran itu, yakni orang-orang yang menggunakan lubuk hati yang terdalamnya, yang berfilsafat, yang menggunakan pendekatan bayani, kemudian burhani, dan juga irfani. Kemudian kita menjadi orang-orang yang ma'rifatullah. Amin. Demikian. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa sekali. Jadi saya mau nambah lagi tentang makna al-hikmah nanti ke depannya nih, insya Allah nih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan untuk materi kita terkait dengan karena ada saya punya buku kutip kecil tentang makna al-hikmah fil Islam, gitu ya. Itu kan tadi maknanya itu sangat luas sekali, sangat dalam sekali, gitu ya. Sehingga kemudian kita nanti next time mudah-mudahan ada waktu lagi, Prof, untuk Ya. bagi ya bisa kita bisa belajar bersama lagi. Dan jazakallahu khairan, terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat menjadi positif, positif record gitu ya, jadi jejak digital yang positif, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat dan semesta. Jazakallahu khairan, terima kasih untuk semua juga yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa untuk di pertemuan berikutnya. Demikian, sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Aturnuhun, Semuanya, terima jazakallahu kasih. khairan katsiran.